Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1228. Hehe, bayangan menggaruk-garuk kepalanya dengan polos. Benar-benar berbeda dari penampilannya yang seperti dewa pembunuh saat penyerangan tadi. Sama sekali tidak akan membuat orang bisa menghubungkan keduanya. Di sampingnya, Rana yang sedari awal merasa khawatir, terlihat terkejut namun merasa lega. Semua hal yang terjadi di depan matanya benar-benar sangat mengejutkan. Dalam mata yang berkilau seperti permata, terpancar sosok bayangan sederhana dari bayangan. Saat ini, sosok bayangan terlihat meninggi tanpa batas. Seperti dewa yang gagah perkasa. Seperti raja yang perkasa. Lalu, sesuatu yang seperti hujan gerimis tanpa suara, diam-diam menguasai hati Rana. Rubah Artik. Teguh berbicara dengan suara pelan, menatap Rubah Artik yang duduk di kursi utama. Arg, Rubah Artik yang sejak tadi sudah merasa takut dengan keahlian bayangan, menjadi semakin ketakutan walaupun Teguh hanya mengucapkan kata-kata dengan lembut. Setelah itu, dari posisi utama yang lemah, dia akhirnya duduk tersungkur di tanah dengan punggung bersandar pada kaki kursi. Dengan susah payah, dia berhasil menahan dirinya sendiri agar tidak terlihat lebih menyedihkan lagi. Kalian, dengan gelisah, Rubah Artik menatap ketiga orang itu. Wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Lalu dengan gemetar dia bertanya, sebenarnya siapa kalian? Dalam ingatannya, keahlian bayangan yang seperti ini sudah lama melampaui batasan duniawi. Jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Di Franz Timur, master seperti ini sangat langka. Rubah Artik, bayangan tersenyum sinis sambil dia lalu memberi nasihat. Beberapa tahun yang lalu, kamu telah melakukan kejahatan di Serenara. Seharusnya, kamu sudah mendengar tentangku. Sebagai pengawal pribadi Raja Serigala, bayangan adalah tokoh resmi yang khas. Orang yang paling ditakuti dan paling dipahami oleh tentara bayaran seperti Rubah Artik. Saat Rubah Artik mendengar perkataan bayangan, dia sedikit terkejut. Kemudian dia memandangnya dengan seksama. Setelah itu dia berkata dengan suara terbata-bata, kamu adalah bayangan yang merupakan pengawal pribadi Raja Serigala. Bayangan hanya tersenyum kecil. Secara tidak langsung dia membenarkan ucapan Rubah Artik. Kalau begitu, dia adalah. Setelah mengetahui identitas bayangan, Rubah Artik langsung teringat saat Teguh memberi perintah pada bayangan. Tanpa sadar dia langsung bisa menebak lalu berkata dengan sangat ketakutan, mungkinkah dia adalah. Teguh turut melepaskan topengnya. Yang mulia Raja Serigala. Sebagai Rubah Artik yang sudah beraksi di Serenara selama bertahun-tahun, tentu saja dia bisa langsung mengenali Teguh. Setelah mengucapkan kalimatnya, seluruh tubuhnya jatuh ke samping. Pada sumbu simetri, cairan kuning jingga mengalir keluar dalam aliran kecil yang cepat, yang segera membentuk genangan besar di lantai. Pemimpin pasukan bayaran yang sukses di Franz Timur ini, beberapa saat yang lalu masih merasa bangga dan sombong. Namun setelah mengetahui identitas asli bayangan dan Teguh Laksmana, dia terkejut sampai mengompol. Itu adalah kekuatan intimidasi Raja Serigala. Ini bukan salah Rubah Artik. Bagaimana mungkin dia bisa menebak? Dia yang berada jauh di Franz Timur bisa bertemu dengan dua orang yang tampak biasa-biasa saja di depan matanya. Satu adalah ketua bayangan Raja Serigala Serenara, satunya lagi adalah Raja Serigala sendiri. Kemungkinan seperti ini, seperti memenangkan piala kekuatan dewa yang didapatkan Serenara di Piala Dunia. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Belum lagi dia masih lancang ingin menyerang mereka berdua. Sialan, ini rasanya seperti menantang Raja Tinju di ring tinju. Membuat diri sendiri terhina, tidak tahu diri, bosan hidup. Apa yang harus dilakukan? Rubah Artik sedang bimbang menentukan takdirnya. Kecepatan otaknya pun sudah berputar di kekuatan tertinggi. Kepalanya hampir pecah. Dia harus memohon ampun. Hanya itu satu-satunya jalan yang terpikirkan oleh Rubah Artik saat ini. Bro, sebelum otaknya berhasil mencerna semuanya, tubuhnya sudah otomatis melakukan gerakan berlutut di tanah. Dia merangkak ke hadapan Teguh. Yang mulia Raja Serigala, maaf, saya yang tidak tahu diri sudah menyinggung Anda. Saya mohon, berikan saya kesempatan untuk hidup. Jika Anda bersedia melepaskan saya akan melakukan apapun permintaan Anda. Tidak peduli apapun risikonya. Bab 1229. Semuanya, tanpa terkecuali, uang, kekuasaan, jabatan, jika dibandingkan dengan nyawanya sendiri bukanlah apa-apa sekarang. Saat ini,
rubah Artik benar-benar terlihat sangat rendah. Hanya demi bisa tetap hidup. Wus! Teguh menarik kursi kulit harimau yang sebelumnya diduduki oleh rubah Artik. Dia duduk dengan sikap begitu mendominasi dan berkata, "Rubah Artik, aku tanya padamu, kapan kita bisa berangkat?" "Berangkat? Berangkat kemana? Tunggu. Berangkat." Raja Serigala memerintahkannya untuk pergi. Apakah itu artinya dia memaafkan kecerobohannya kali ini? Nyawanya sudah bisa terselamatkan. Rubah Artik segera menjawab, "Baik Raja Serigala, kita langsung berangkat sekarang." Setelah mengatakannya, rubah Artik segera mengumpulkan semua tentara luar aula, lalu memberi mereka pidato singkat. Dengarkan baik-baik, ya, pada saat rubah Artik berlutut di hadapan Teguh dengan sikap yang rendah dan putus asa, dia menunjukkan otoritas mutlaknya sebagai pemimpin pasukan bayaran yang sangat kontras. Di hadapan kita adalah Raja Serigala Serenara dan Ketua Bayangan. Tugas selanjutnya akan dipimpin sepenuhnya oleh Yang Mulia Raja Serigala. Perintahnya adalah perintahku. Siapapun yang berani melanggar, akan dihukum sesuai dengan hukuman tertinggi dalam organisasi tanpa pandang bulu, harus diakui. Rubah Artik masih memiliki reputasi yang baik. Setidaknya di dalam pasukan tentara bayaran. Dia tidak pernah pelin-pelan. Siap, laksanakan. Para tentara bayaran dengan suara keras menyetujui. Teguh melihat wajah-wajah Serenara ini, ada sedikit gelombang di dalam hatinya. Kalian semua adalah orang-orang Serenara. Darah yang mengalir di tubuh kalian adalah darah orang Serenara. Apakah kamu rela mengembara di negeri asing ini? Awalnya, para tentara bayaran terkejut. Mereka menjadi diam serentak dan dalam waktu yang sangat singkat, mereka semua menjadi emosional. Jika situasinya memungkinkan, siapa yang bersedia meninggalkan kampung halaman? Selama kalian menyelesaikan tugas ini dengan baik. Teguh dengan mata harimau yang tajam, melihat setiap tentara bayaran dan berkata dengan lantang, "Demi nama Raja Serigala Serenara, aku menjamin memberikan kesempatan kepada kalian untuk memperbaiki diri. Tidak hanya membolehkan kalian kembali ke Serenara, ke kampung halaman, tapi juga mengizinkan kalian bergabung dengan pasukan Serigala untuk mendapatkan pengampunan dengan berbuat baik." Pasukan bayaran benar-benar tidak bisa mempercayai telinga mereka sendiri. Dari pengembaraan yang dikejar oleh ribuan mil, menjadi pasukan elit yang dihormati oleh semua orang di Serenara. Perubahan posisi seperti ini merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Yang Mulia Raja Serigala, bahkan rubah Artik sangat terkejut dengan berita itu dan dengan harapan yang tak terbatas dia berkata, "Apakah yang baru saja Anda katakan itu benar? Bisakah kita benar-benar kembali ke Serenara dan bergabung dengan pasukan Serigala?" Dia bukannya meragukan Teguh. Hanya saja, kabar baik yang luar biasa ini benar-benar membingungkan. Membuat kepalanya terasa berdengung. Bagaimanapun juga, saat mereka meninggalkan Serenara saat itu, mereka sudah mempersiapkan yang terburuk. Mati di tanah asing, jiwa mereka tak akan kembali ke kampung halaman. Sekarang datang kabar baik dari langit. Menurutmu? Bayangan menggerutu tidak puas lalu berkata, "Apakah mungkin jika Kak Teguh akan datang untuk menipu kalian?" Nada bicara bayangan tidak terdengar baik. Namun rubah Artik yang mendapat jawaban pasti darinya, tiba-tiba terlihat sangat senang dan menangis. Terima kasih atas kehadiran Raja Serigala. Terima kasih atas berkat Tuhan. Kami akan berusaha sekuat tenaga dalam tugas kali ini. Tidak peduli bahkan kalau harus mengorbankan tetes darah terakhir." Tertular oleh reaksi rubah Artik, banyak tentara bayaran juga turut meneteskan air mata. Lalu dengan penuh semangat mereka menjawab, "Terima kasih, Raja Serigala. Tidak ada yang ingin terlantar di luar negeri dan meninggal di tanah asing. Sekarang ada kesempatan." Semua orang terharu dan bersemangat. Berangkat. Selanjutnya, rubah Artik menjelaskan dengan singkat misi kali ini. Dengan teriakan keras dia memimpin rombongan berangkat menuju pegunungan Alpen, puncak Agagonsi. Bab 1230. Pegunungan Alpen sangat megah dan luas tidak terbatas. Dengan banyak puncak yang tinggi dan curam, pemandangan indah seperti puisi yang sangat mengagumkan. Puncak Agagonsi salah satunya. Karena letaknya yang cukup tinggi, salju terus menumpuk dan sulit mencair sepanjang tahun, sehingga jarang ada orang yang mengunjungi daerah tersebut. Harta karun yang tersembunyi di dalamnya memang mengejutkan, tapi juga menyebabkan masalah besar bagi Teguh dan teman-temannya dalam mencarinya. Saat sekelompok orang itu tiba, langit sudah hampir terang. Ini adalah perbatasan puncak Agagonsi. Di bawah gunung, Rana menatap puncak gunung dengan perasaan campur aduk dan mengucapkan satu kalimat. Kemudian, dia berjalan ke depan. "Ikuti aku."
Setelah berkeliaran di atas gunung selama setengah jam, akhirnya semua orang menemukan tempat persembunyian harta karun kerajaan, sebuah gua yang memiliki bentuk yang unik. Di luar gua terdapat salju yang menutupinya. Kalau bukan karena keyakinan yang kuat dari Rana, mereka tidak akan mengenalinya sama sekali. Ayo jalan. Saat mendaki gunung, tidak ada jalan kembali. Rana dengan sukarela membawa mereka ke dalam gua ini. Di bawah sinar terang lampu senter, pemandangan di depan membuat semua orang terkejut. Tumpukan emas yang tinggi menggunung. Perhiasan yang berkilauan mempesona. Lukisan dan barang antik dalam kotak. Perhiasan giok yang berharga. Menggetarkan hati. Menyilaukan mata. Setiap jenisnya membuat orang terpesona dan terpikat. Setiap jenisnya dianggap sebagai permata yang tak ternilai harganya. Wah, ya Tuhan, harta karun ini. Tidak heran kalau ini adalah warisan kerajaan. Hanya emas ini saja sudah cukup membuat orang terkesima. Wah, lukisan-lukisan ini, asal pilih salah satu saja mungkin sudah bisa memicu keributan di antara para kaya raya itu. Para tentara bayaran yang dipimpin oleh rubah artik ini tercengang sampai air liur mereka menetes. Namun, selama beberapa tahun terakhir, para pasukan bayaran yang telah mengumpulkan kekayaan yang luar biasa, semakin merindukan tanah air Serenara. Mereka bahkan sudah tidak tertarik pada uang. Mereka hanya merasa takjub saja. Begitupun Teguh dan Bayangan yang sama terkejutnya. Namun hanya keheranan belaka. Sebagai master alam bela diri, mereka semua sadar betul bahwa kekuatan mereka jauh lebih penting daripada kekayaan. Sayang sekali, Rana berkata dengan penuh perasaan, tidak peduli berapa banyak uang yang ada, itu tidak akan bisa mengembalikan nyawa ayahku. Ini juga kenyataan. Satu-satunya hal yang adil di dunia ini adalah bahwa setiap orang akan mati. Tidak peduli siapa nama mereka selama hidup. Di manakah para pejabat dan pemimpin di masa lalu dan sekarang? Hanya menjadi tumpukan rumput di kuburan yang terbengkalai. Teguh melihat waktu. Untuk bisa mengangkut barang-barang ini ke pelelangan sebagai jaminan, jelas tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat. Bayangan. Dengan terpaksa, Teguh akhirnya mengambil keputusan. Kamu harus bersama Kak Katrina dan menjaga keamanannya dengan baik. Aku akan segera kembali ke pelelangan dan mencoba menunda waktu sebanyak mungkin. Yang disebut perlindungan keamanan sebenarnya hanya kedok. Biar bagaimanapun, Teguh masih membutuhkan Bayangan untuk mengawasi. Bayangan segera mengerti dan menjawab, Kak Teguh, aku sudah mengerti. Serahkan semuanya kepadaku di sini. Kalau ada masalah, hubungi aku lewat telepon. Teguh mengangguk. Kemudian secepat kilat, dia kembali ke rumah lelang VD. Kalian, Bayangan memimpin semua orang untuk mengangkut kembali harta karun ini. Villa Marapi. Cahya memandang ke tempat tinggal Teguh dan Bayangan lalu memerintahkan bawahannya. Pergilah dan lihat apa yang terjadi dengan dua orang Serenara itu. Baik, bawahannya segera pergi memeriksa, beberapa saat kemudian, dia kembali lagi. Jenderal Cahya, tidak ada pergerakan sama sekali dari dua orang Serenara itu. Sepertinya pesawat yang kami hentikan tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku secara khusus pergi bertanya kepada orang di perbatasan. Mereka bilang, pesawat pengangkut yang penuh dengan uang tunai masih dalam penjara. Dan tidak ada kejadian yang tak terduga. Bawahannya menjawab dengan sedikit gelisah. Hal ini benar-benar di luar dugaan Cahya. Bab 1231. Mungkinkah kedua orang Serenara itu sudah menyerah? Richard tak bisa menarik kesimpulan pasti. Nggak peduli. Wajah tampan Nan mempesona Richard berubah serius. Dia lalu bergumam, aku akan menggunakan kotak misteri untuk bernegosiasi denganmu besok. Kalau kamu masih keras kepala, jangan salahkan aku karena kurang ajar. Keesokan harinya, Richard yang dikelilingi oleh banyak pelayan dan pengawal tiba di ruang VIP nomor 1 miliknya. Dia berlagak dengan angkuhnya sembari menatap sekeliling dan melihat Teguh sedang duduk santai di meja nomor 83. Ada sesuatu yang janggal. Dua orang yang bersamanya kemarin tak ada di sana. Selain tak ditemukannya keberadaan kedua orang yang mengenakan topeng itu, tak ada sesuatu yang aneh lagi. Richard sedikit mengernyitkan dahi. Para hadirin. Di saat yang sama, VD Debel selaku bos dari rumah lelang perlahan-lahan naik ke atas meja lelang, dia menatap sekeliling. Hari ini, banyak kursi kosong di pelelangan. Tetapi banyak juga yang hadir. Mungkin mereka ingin melihat secara langsung persaingan jenderal dengan orang asing dari Serenara itu. Melihat Richard dan Teguh sudah tiba, VD segera mengumumkan dengan lantang, karena kalian berdua sudah tiba, seperti yang sudah disepakati kemarin.
Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Richard sudah berkata lebih dulu dengan nada mengolok, "Orang serenara, inilah waktunya kamu mengambil uang dan menunjukkan kekayaanmu sebagai pemegang kartu hitam Bank Dunia." Dia sudah tahu betul. Pesawat yang datang dari serenara sedang ditahan di perbatasan negara. Dan Teguh tak membawa cukup uang. Oleh karena itu dia berani memprovokasinya. Teguh yang sudah mengira ini akan terjadi menjawab dengan sepantasnya, jarak ibu kota serenara dengan ibu kota France Timur lebih dari ribuan kilometer. Jarak yang begitu jauh. Lewat jalur udara pun membutuhkan waktu. Dalam waktu setengah jam, uangku akan sampai. Bos Fede dan Jenderal Richard akan memberi waktu untuk menunggu uangku datang, kan? Karena Teguh sudah berkata seperti itu, mereka berdua tak bisa menolaknya. Oke, Richard yang yakin bahwa uang Teguh tidak akan datang berkata, "Aku akan memberimu waktu setengah jam lagi. Tapi jika setelah setengah jam uangmu belum sampai, kedua kotak misteri yang kamu tawar sebelumnya akan menjadi milikku." Kalau bisa mengambilnya dengan mudah, Richard akan dengan senang hati melakukannya. Teguh melirik layar ponselnya sebentar lalu menjawab, "Oke." Mereka berdua mencapai kesepakatan. Pelelangan ini akan ditunda. Setengah jam berlalu dengan cepat. Namun, tak ada yang terjadi. Pesawat yang penuh dengan uang di perbatasan negara masih tetap berada di sana. Teguh tak akan mendapat cukup uang. Orang serenara. Richard berkata dengan gembira, "Maaf, iya, setengah jam sudah berlalu, tapi uangmu masih belum datang." Ada sebuah pepatah serenara yang mengatakan, seorang pria takkan pernah menjilat ludahnya sendiri. Karena uangmu masih belum sampai, maka sesuai kesepakatan kita, kedua kotak misteri yang kamu tawar itu menjadi milikku sekarang. Richard merasa kegirangan. Fede yang adalah bos rumah lelang pun menambahkan. Orang serenara, sangat disayangkan. Meski kamu punya kartu hitam Bank Dunia, tapi kamu nggak memiliki cukup uang untuk jaminan. Jadi, saat dia ingin mengumumkan bahwa kedua kotak misteri yang ditawar oleh Teguh sebelumnya tak sah. Teguh berkata dengan suara lantang yang terdengar sampai ke penjuru ruangan. "Siapa bilang uangku nggak cukup untuk jaminan?" Setelah perkataan itu selesai diucapkan, Richard dan Fede hendak membantahnya. Tetapi tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari luar. Bruk, brak, 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 terdengar suara yang sangat gaduh, bahkan sampai membuat lantai sedikit bergetar. Semua orang yang berada di pelelangan, termasuk Richard dan Fede merasa terkejut. Lalu mereka segera menoleh ke arah sumber suara itu berasal. Mereka dibuat tercengang melihatnya. Bab 1232. Terlihat sebuah iring-iringan truk datang dan terparkir di luar rumah lelang. Itu adalah bayangan, yang datang bersama tentara bayaran rubah Arktik dan membawa banyak permata di detik-detik terakhir. Dalam waktu yang cukup mepet, di dalam truk yang tidak tertutup rapat itu, permata bersinar terang benderang hingga membuat semua orang yang berada di sana tak bisa memalingkan pandangannya. Benar-benar permata yang menakjubkan, luar biasa dan indah. Truk itu sudah menjelaskan segalanya, hening. Suasana di rumah lelang berubah menjadi hening. Semua orang benar-benar terkejut akan kedatangan truk permata itu. "Kak Teguh, aku nggak terlambat, kan?" Bayangan melompat keluar dari truk pertama dan bertanya sembari terkekeh. "Kerja bagus." Teguh tersenyum kepadanya, lalu menatap Fede yang sedang berada di atas meja lelang. "Bos Fede, karena uangku tertunda di perjalanan, aku menggunakan permata ini sebagai jaminan." "Nggak masalah, kan?" Sudut bibir Fede berkedut dengan kencang, "Tak ada masalah dengan itu. Salah satu dari iring-iringan truk ini saja mungkin memiliki harga lebih dari triliunan." Firasatnya mengatakan demikian. Namun, masalah atau tidaknya bukanlah dia yang memutuskan, melainkan Richard. Fede diam-diam melirik ke arahnya. Richard tergagap-gagap ingin menolaknya. Tetapi dia tidak menemukan alasan yang tepat. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan Fede menyetujuinya. Enggak masalah." Fede menjawab tak berdaya dan berkata dengan sedih, "Sejarah mengatakan banyak hal yang tersembunyi di serenara dan banyak sumber kekayaan yang enggak ternilai harganya bersemayam di sana. Hari ini, harus aku akui itu." Teguh yang tak ingin basa-basi lagi kemudian bertanya, "Karena jaminanku sudah datang, bisakah kita melanjutkan pelelangan kotak misteri ketiga?" Tentu saja, Richard tak bisa menolak dan Fede hanya bisa menurutinya. "Aku umumkan, pelelangan kotak misteri ketiga dimulai. Berdasarkan peraturan yang ada, harga dimulai dari 2 miliar franc. Setiap kenaikan harganya tak boleh di bawah 50 juta. Namun,
Ketika dia baru saja mengumumkan dimulainya pelelangan, hasilnya sudah ditentukan. Aku pasang harga 10 miliar. Teguh tak memberikan kesempatan pada orang lain dan langsung berkata dengan angkuh. Richard bahkan tak berpikir untuk menawarnya dan langsung pergi dengan marah sembari mengibaskan lengan bajunya. Sialan, orang serenara, aku pasti akan membuatmu menyesal. Dia menatap Teguh dengan marah lalu pergi bersama para pengawalnya. Bos VD, Teguh tersenyum sembari berkata, bukankah harus diumumkan siapa pemenang pelelangan ketiga ini? Itu, VD mengumumkan dengan putus asa, kotak misteri ketiga menjadi milik Anda. Mendengar pengumuman tersebut, Teguh menghela napas lega. Meski sedikit ada hambatan, tetapi semuanya berhasil diselesaikan. Kak Teguh, bayangan bertanya dengan terburu-buru, masalah di sini sudah selesai, lalu bagaimana dengan pesawat kita yang ditahan? Di dalam pesawat yang ditahan itu ada banyak sekali uang. Berdasarkan penjelasan Teja, ada sekitar puluhan triliun. Teguh mendengus sebelum memberi perintah. Bayangan, segera kumpulkan pasukan serigala, atas nama Raja Serigala untuk merebut kembali pesawat itu. Selain itu, uang yang ada di dalamnya nggak boleh berkurang sepeser pun. Barak Kavaleri. Duar, bab 1233. Prak, brak, sekembalinya ke rumah, Richard tak mampu menahan emosinya. Dia membalikkan meja yang tersimpan cangkir teh dan teko di atasnya. Menimbulkan suara pecahan yang kencang. Seketika, peralatan keramik yang mahal itu pecah menjadi berkeping-keping. Benar-benar kacau. Berantakan. Para pelayan sudah berganti. Tetapi mereka tetap berlutut dan menempelkan dahi halus mereka ke lantai yang dingin. Bahkan mereka tak berani bergerak sedikit pun. Para bawahan dan pengawal juga menundukkan kepala tanpa berani mendongak. Bikin emosi saja. Orang serenara sialan. Cuma orang bajingan saja berlagak sok. Arg. Richard mengumpat sembari menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Di dunia ini, banyak jalan untuk mencapai kegemilangan. Ada orang yang sudah mendapatkannya sejak lahir, tanpa harus bekerja keras. Richard termasuk orang yang seperti itu. Sebagai komandan kavaleri kematian dan putra dari pemimpin Frans Timur, sejak lahir dia sudah bergelimang harta, kehormatan, dan tak ada seorang pun yang berani melawan kehendaknya. Namun kali ini, Teguh sudah mempermalukannya dengan berbagai macam cara. Ditambah kejadian saat di bandara waktu itu. Hal ini membuat Richard menjadi marah dan tak bisa mengendalikan emosinya. Pada momen ini emosinya meluap. Jenderal, pada saat itu seorang bawahannya masuk dengan tergesa-gesa. Katakan, Richard hanya mengucapkan satu kata, namun benar-benar membuat orang bergidik sampai hampir pingsan di tempat seakan-akan musim dingin datang lebih awal. Bawahannya mendongakkan wajah sembari menggertakkan gigi sebelum berkata, lapor, Jenderal. Orang serenara yang berada di rumah lelang VD datang kemari. Sekarang, dia sudah berada di luar barak. Setelah mengatakan itu, bawahannya langsung menundukkan kepala dan tak berani mendongak untuk melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Richard. Duar, sebuah ledakan terdengar. Ternyata Richard yang sedang marah langsung menghancurkan meja kayu berharga yang tersisa di dalam barak. Serpihannya berserakan kemana-mana. Semua orang yang berada di sana gemetar ketakutan. Mau apa dia datang kemari? Wajah Richard memuram. Dia berteriak sampai hampir menyemburkan ludah. Aku belum sempat mencari masalah dengannya, tapi dia berani datang kemari. Cari mati? Iya, dia benar-benar cari mati. Setelah meluapkan amarahnya, Richard pergi dengan marah untuk menemui Teguh. Saat baru tiba di gerbang, dia menabrak seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Teguh yang sedang mengenakan topeng iblis, orang serenara. Tempat ini adalah barak kavaleri kematian dan merupakan markas penting di Frans Timur yang nggak bisa ditunjukkan kepada umum begitu saja. Apa yang sebenarnya kamu lakukan dengan datang kemari? Richard yang melihat topeng yang sangat familiar di wajah Teguh tiba-tiba merasa kesal. Teguh menatap Richard tajam, lalu berkata dengan acuh tak acuh, aku menerima informasi bahwa pesawat serenara pengantar uang dibajak di perbatasan Frans Timur dan akhirnya harus mendarat di bandara luar ibu kota. Di Frans Timur, aku nggak bisa memikirkan orang selain kamu yang punya alasan dan mampu melakukan hal ini. Demi keamanan awak dan mencegah hilangnya sumber daya serenara, aku harus melakukan pemeriksaan terhadap kavaleri kematian. Ini adalah kehormatan yang harus aku lindungi dan bela sebagai Raja Serigala dari Serenara. Setelah mengatakan itu, Teguh melepas topeng untuk menunjukkan wajahnya. Dia harus mengungkap identitasnya agar penggeledahan ini berjalan. Teguh tak peduli dengan reaksi Richard dan segera bersiap menerobos masuk ke dalam barak.
Lancang sekali. Richard seketika marah besar. Sebagai putra dari penguasa Frans Timur, Alexander, dialah yang selalu melakukan penggeledahan kepada orang dan tak pernah ada orang lain yang datang ke wilayahnya untuk melakukan penggeledahan. Orang Serenara, kamu cari mati, iya. Aku nggak peduli kamu Raja Serigala atau bukan. Aku nggak akan pernah mengizinkannya. Richard melancarkan pukulan ke arah Teguh sembari berteriak. Bab 1234. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan, dia akhirnya kehilangan kewarasan. Jika dalam situasi biasa, tidak akan ada yang berani membalas pukulan Richard. Namun kali ini, dia salah mencari lawan. Teguh takkan membiarkannya begitu saja. Plak, serangan Richard begitu cepat dan mendadak. Tetapi di mata Teguh, serangan itu sama seperti gerak lambat di dalam film. Bagaimanapun juga, refleks Teguh jauh lebih cepat 7 kali dari manusia biasa, sebuah tamparan keras mendarat tepat di wajah Richard. Menciptakan suara yang nyaring. Ah! Selama hidupnya, baru pertama kali Richard ditampar oleh orang lain. Hal itu membuat emosinya seketika meluap. Dia menerjang Teguh tanpa memedulikan apapun. Tindakannya itu, amarah dan kebenciannya lebih besar dibanding dengan membunuh ayahnya, merebut istrinya, atau memukul anaknya kalau dia benar-benar memilikinya. Seringai tersungging di wajah Teguh sebelum dia melancarkan 2 tamparan yang sangat cepat. Plak, plak, kekuatan dan suara yang sama. Richard langsung terpental dan menghantam bingkai pintu. Arg, emosi Richard sudah mencapai puncak. Ekspresi wajahnya tampak sangat rumit. Dia kemudian berteriak, "Kavaleri kematian, keluarlah dan bunuh orang Serenara ini. Aku akan membunuhnya. Bunuh dia." Bersamaan dengan menghilangnya suara teriakan penuh amarah. Drap, 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 terdengar suara langkah kuda dari dalam barak, momentum yang sangat dahsyat. Ada banyak kavaleri elit bersenjata lengkap muncul dari dalam barak dan mengepung Teguh dalam sekejap mata. Sekumpulan bajing loncat mau macam-macam di hadapan pasukan serigalaku. Pada saat bersamaan, terdengar suara terikan dari luar. Sesaat kemudian, ada seseorang yang membawa puluhan pria perkasa masuk. Masing-masing dari pria perkasa ini memiliki tinggi lebih dari 1,9 meter. Meski tak tampak sekuat orang Frans Timur, setiap pria perkasa itu memiliki kekuatan yang besar dan aura yang dalam, memberikan kesan berbahaya. Hanya dengan melihat kemunculan yang cepat itu, membuat orang mengerti bahwa mereka adalah pasukan veteran dan gagah pemberani. Benar-benar pasukan yang tak terkalahkan. Tak ada pasukan manapun yang sebanding dengan mereka. Tak ada pasukan manapun yang bisa mengalahkan kekuatan mereka. Pasukan serigala elit datang bersama bayangan. Pada momen ini, ekspresi Richard sedikit berubah. Tetapi juga bertambah emosi. Api amarah di dalam hatinya berkobar. Hanya karena dipermalukan sebelumnya. Tidak, saat di bandara, dia sebenarnya berhadapan dengan pasukan serigala dari Serenara. Pasukan serigala dari Serenara. Richard mendengus, lalu berteriak histeris, "Meski kamu adalah Kaisar Serenara sekalipun, aku tetap nggak akan membiarkanmu menggeledah barak kavaleri kematian. Semua pasukan, dengarkan perintahku. Hancurkan mereka. Semua konsekuensinya akan kutanggung." Saat ini, Richard benar-benar marah sampai-sampai kehilangan kewarasan. Heh, bayangan tersenyum sinis sembari melihat sekeliling dengan tatapan menghina, lalu berkata, "Kalau gitu, kemarilah. Aku juga ingin lihat, apakah kavaleri kematian yang terkenal di dunia itu hanyalah julukan belaka." Setelah bayangan mengatakan itu, pasukan serigala elit di belakangnya ikut maju 1 langkah. Walau mereka hanya berjumlah puluhan orang, kekuatan mereka sangat hebat seperti sebuah pedang yang menjulang tinggi ke langit. Oke, menarik. Pada momen ini, hati Richard merasa kalut dipenuhi oleh kebencian dan kedua matanya memancarkan api amarah. Pasukan Serigala Serenara, Bab 1235. Kamu tiba-tiba datang ke barak kavaleri kematian Frans Timur. Kalau aku nggak bertindak, Frans Timur akan kehilangan reputasi dan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Sembari mengatakan itu, Richard mengangkat pedang di tangannya tanpa ragu sedikit pun. Para kavaleri kematian, serang sampai titik darah penghabisan. Hancurkan formasi mereka dan bunuh. Bersamaan dengan terkejutnya Richard. Ngik, kuda perang kavaleri mengeluarkan ringkikan sembari menggosok-gosokkan tapal kaki depan untuk mengumpulkan tenaga. Bayangan yang melihat situasi itu tersenyum. Pasukan serigala yang berada di belakangnya juga sudah siap beraksi. Pertempuran besar akan segera dimulai. Berhenti. Suara penuh wibawa tiba-tiba terdengar.
Mereka semua terkejut, kemudian melihat ke arah sumber suara berasal. Dari kejauhan, sesosok orang perlahan-lahan menghampiri. Orang itu terlihat sudah berusia lebih dari 50 tahun. Rambutnya sudah mulai beruban, tetapi wajahnya tampak sangat berwibawa. Menandakan bahwa dia seorang yang sudah lama berkuasa. Dia adalah ayah Richard sekaligus penguasa Frans Timur sekarang, Jenderal Bintang 5, Alexander. Raja Serigala, maafkan saya. Setelah mendekat, Alexander meminta maaf kepada Teguh. Yang mulia Raja Serigala, Richard bertanya karena merasa ragu, Ayah, bukankah Raja Serigala sedang berada di markas pusat untuk berpartisipasi dalam kegiatan latihan militer? Mungkin ayah salah orang. Richard merasa tak rela, karena, kalau Teguh benar-benar Raja Serigala Serenara, mungkin dia tak akan bisa balas dendam hari ini dan beberapa tamparan yang dia terima menjadi sia-sia. Raja Serigala yang tak tertandingi. Kamu kira aku akan salah mengenali orang seperti itu? Alexander menatap jengkel ke arah Richard sembari memarahinya. Tak diragukan lagi, hal ini juga membuktikan identitas Teguh. Yang mulia Raja Serigala, ekspresi Richard tampak rumit, terkejut, dan marah. Terkejut karena beberapa hari terakhir ini, orang yang terus melawan dirinya merupakan Raja Serigala. Perlu diketahui, sebagai putra dari Alexander, kekuasaannya di Frans Timur sudah mencapai puncak dan dia tak memiliki ambisi yang besar. Salah satu orang yang mampu melebihi reputasinya adalah Raja Serigala dari Serenara. Dia marah karena harus menelan kenyataan pahit bahwa dirinya telah dipermalukan beberapa kali oleh Raja Serigala sampai hampir kehilangan reputasi. Tapi, Richard menatap tajam Teguh sembari menggertakkan gigi dan berkata, Ayah, meski dia adalah Raja Serigala Serenara, aku tetap nggak akan mengizinkannya untuk masuk ke dalam barak kavaleri kematian untuk melakukan penggeledahan. Teguh ingin melakukan penggeledahan di barak kavaleri. Alexander yang mendengar perkataan tersebut, mengernyitkan dahi dan merasa ada sesuatu yang janggal. Kemudian, dia melihat ke arah Teguh sembari berkata dengan sopan. Raja Serigala yang terhormat, kavaleri kematian adalah markas penting bagi Frans Timur. Kalau Anda melakukan penggeledahan, bukankah itu akan merusak reputasi Frans Timur? Teguh menatap langsung Alexander dan menjawab. Jenderal Bintang 5, pesawat Serenara ditahan di perbatasan Frans Timur dan kehilangan kontak dari awak pesawat. Saya ingin bertanya, kalau bukan kalian, siapa lagi yang mampu melakukan hal seperti ini? Hari ini, saya bukan hanya mewakili pasukan Serigala saja. Suara Teguh tak terlalu kencang saat berbicara, tetapi memiliki penekanan yang sangat kuat. Saya juga mewakili keselamatan dan sumber daya Serenara di Frans Timur. Saya harus melakukan penggeledahan terhadap kavaleri kematian. Saya bukan sedang bernegosiasi, tapi sedang memberi peringatan. Dengarkan baik-baik. Kalau kalian tetap memilih untuk menghalangi, saya terpaksa menggunakan cara paling sederhana dan kasar. Jenderal Bintang 5, mohon pertimbangkan baik-baik. Jangan salahkan kami karena tak memperingati kalian. Setelah mengatakan itu, Teguh melepaskan aura yang sangat dahsyat seolah-olah seperti pegunungan Alpen yang sudah ada selama jutaan tahun. Membuat siapapun yang melihatnya merasa tak akan mampu menyentuhnya. Cerita bersambung.